Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Karamida dengan NIM 22650002. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko suatu proyek. Nah, untuk problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terkait kondisi risikonya. Untuk risiko di sini ada efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Kemudian ketidakpastian, yaitu suatu keadaan kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan. Kemudian sasaran merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Untuk risiko, menurut kamus risiko adalah kemungkinan kerugian dan kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisis dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko di sini mencakup pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah memperkuat analisis penyampaian strategi perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek: perencanaan manajemen, menentukan pendekatan dan perencanaan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Identifikasi risiko, melakukan analisis risiko secara kualitatif, melakukan analisis risiko secara kuantitatif, merencanakan respon terhadap risiko, monitoring dan mengendalikan risiko. Perencanaan yang pertama menginput, kemudian teknik yang lanjut ke output. Identifikasi risiko terbagi input, teknik dan output lagi, dan analisis risiko kualitatif. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Kemudian risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Untuk strategi risiko negatif, yang penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dapat atau pengunduran tujuan yang dalam bahaya. Strategi risiko positif, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau penyediaan mutu lebih baik dari perencanakan. Perencanaan manajemen risiko, dokumen rencana pengolahan risiko, kemudian keturunkan berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Rencana kontingensi, yaitu aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Kemudian fallback plan, yaitu rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Untuk kategori risiko, yang pertama risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Contoh risk breakdown struktur kurang lebih seperti ini. Untuk potensi risiko negatif dikaitkan dengan known area. Known area di sini kurang lebih seperti ini.
Identifikasi risiko. Proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko. Brainstorming, membentuk grup yang membahas berbagai macam ide dan solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari kepercayaan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instan. SWOT, analisis SWOT, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk label. Matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contoh dari matriks probabilitas kurang lebih seperti ini. Analisis kuantitatif risiko. Metode yang digunakan yang pertama analisis decision tree, simulasi dan analisis sensitivitas. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dan memilih sebuah situasi yang dihasilkan hasilnya belum pasti. Setelah disusun dalam tabel selanjutnya kita nilai strategi respon terhadap risiko negatif. Yang pertama mengeliskan kemungkinan terjadinya risiko, kemudian menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dan terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi proyek. Mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko. Eksposisi risiko memastikan semua hal dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat. Strategi respon terhadap risiko positif. Usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi, menerima risiko yang sudah terjadi. Risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Mungkin itu saja penjelasan kali ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.